Gengs, balik lagi bersama aku Fana Valencia dan sebelah aku sudah ada Kak Kemal. Mantap. Oke Kak, maaf banget nih Kak, mengganggu waktunya banget nih Kak. Kayak seolah-olah kayak Presiden Republik Indonesia gitu. Tapi ada niatan untuk ke presiden juga nggak sih Kak? Enggak saya. Oh, kalau Kak Jovi kan ada, kalau Kak Kemal nggak ada nih. Enggak, saya nggak usah lah, saya mah rakyat aja lah. Udah. Iya. Mengikuti aja Kak. Oke, langsung lanjut. Kak Kemal, boleh nggak sih ceritain Kak Kemal tuh sebenarnya itu aslinya dari mana dan siapa? Mungkin ada berapa yang nggak tahu Kak Kemal, kalau nggak tahu tapi kebangetan banget sih. Ya, Udah diceritain saya Kak. banyak kayaknya nggak tahu ya. Saya tuh gue tuh dari tadi ger nggak, gue tuh dari Kalimantan Timur, dari Samarinda gitu. Oh iya. Iya, besarnya lahirnya di situ, orang tua orang Jawa tapi kayak lahir dan besar di sana gitu. Oke, Jawanya Jawa mana nih Kak? Jawa Timur. Surabaya. Iya, Malang sama Surabaya, tapi ya udah maksudnya tapi kan udah pindah ke Kalimantan gitu loh. Iya. Tapi kan gue tuh sempat kuliah di Surabaya, abis selesai SMA sempat kuliah di Surabaya 6 bulan karena kan orang tua asli sana, jadi banyak keluarga di Surabaya, tapi nggak cocok gitu ternyata kuliah di Surabaya, akhirnya ke Jakarta aja. Berarti ke Jakarta itu waktu kuliah? Iya, benar dong? waktu kuliah ya kan. Ada keluarga di sini, kadang-kadang suka main ke sini kalau liburan. Tapi tinggal di rumah rumah om itu pas di Jakarta pas kuliah, baru tinggal di sini gitu. Oke. Terus kan banyak banget nih yang kenal Kak Kemal sebenarnya dari stand up awalnya. Itu ceritanya gimana Kak, ikut stand up tuh dari kapan sih Kak? Ikut stand up tuh dari 2012 itu bener ya? 2012 itu ikutan Kompas TV. Terus habis itu juara 3 di Kompas TV itu season 2 stand up comedy Indonesia season 2. Juara 3. Ya udah, terus habis itu dari stand up comedy itu terus sampai sekarang. Sampai sekarang juga stand up nih Kak? Masih Oh, kan. masih? Ini karena kena Covid aja kan. Tadinya kalau nggak ada Covid itu mau bikin stand up spesial. Cuma nggak jadi karena Covid. Tapi kangen sih mau stand up lagi sih. Coba kan stand up di sini Kak. Iya, jauh. Kadang tuh kalau stand up tuh harus ada bahannya banget atau benar-benar kayak Harus dibuat ya. Harus dibuat banget ya? Harus ditulis dulu, terus habis itu dihafalin. Terus ya udah dibadanin ceritanya tuh kayak apa, latihan tapi udah mulai pakai gerakan-gerakan gitu. Terus ya monolog udah. gitu ya? Ya, terus habis itu baru show gitu. Oke. Susah tahu stand up comedy itu susah tahu. Iya Kak. Kalau aku stand up gimana Kak? Ya nggak apa-apa, tapi emang stand up comedy susah banget. Enggak, aku nggak mau stand up. Oke, terus kalau YouTube sendiri tuh mulai dari kapan sih Kak sebenarnya? 2016 pertama kali mulai itu 2016 ya, itu awal-awal tuh 2016 itu kenal dia ya, pokoknya intinya 2016 tuh mulai pertama kali bikin channel YouTube lah, karena kan udah kenal teman-teman YouTuber juga gitu loh. Jadi ya udah 2016 mulai sampai sekarang 2020, berarti udah 4 tahun. Oke, tapi sebenarnya masih lanjut nerusin YouTube banget gitu atau enggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya sih masih lanjut ya, karena kan konten gue tuh ngomongin sneakers gitu kan, dan sneakers itu ya udah maksudnya update terus. Jadi sebenarnya sampai sekarang masih upload, cuma udah nggak serajin dulu aja gitu. Oh, kenapa tuh Kak? Kan banyak yang tanya tuh, Kak Kemal tuh kemana sih kok nggak upload lagi gitu-gitu? Nah, kemana tuh Kak? Ini aja apa namanya kan gimana ya? Maksudnya kan yang lain kan bikinnya paling daily vlog gitu loh. Terus kayak ya udah mulai apa ya, kayak nggak tahu sih, udah kayak dibilang bosan juga, sebenarnya nggak bosan sih, cuma kayak ya udah gue nggak mau bergantung di YouTube aja gitu loh, kayaknya ya udahlah bisa mainin yang lain gitu. Benar. Mungkin gue nggak tahu sih ya, tapi yang jelas gue masih syuting YouTube. Gue terakhir juga masih syuting jajan sepatu nama acaranya, jadi memang abis itu ketemu PSBB lagi kan Jakarta, jadi nggak syuting lagi gitu doang aja sih. Tapi masih rajin lah. Tapi nggak akan iya, gue nggak ngupload yang kayak setiap hari atau 2 hari sekali nggak yang kayak gitu. Jadi emang udah bikin konten aja yang udah dipikirin segalanya gitu loh, bibit bobot bebetnya sadap. Oke, tapi Kak Kemal ada niatan kayak skinny nggak bakal berhenti dari YouTube? Enggak sih, kalau berhenti ya mungkin nggak berhenti bahasanya ya, maksudnya kayak ya udah kayak vakum aja gitu doang aja. Tapi, cuman ya
kalau dibilang berhenti sih keluar dari YouTube kayaknya enggak sih ya, karena ya gue kan punya pasar sendiri, maksudnya pasar tuh dalam pengertian ya gue kan ngomonginnya sneakers gitu, jadi gue bukan daily vlog atau apa, jadi nggak ada saing-saingan juga sama orang lain. Jadi ya selama YouTube-nya itu bermanfaat untuk gue ngasih edukasi tentang sneakers atau masih mendatangkan sponsor buat saya, ngapain gue berhenti gitu maksudnya gitu. Tapi merasa YouTube beda nggak Kak dari tahun 2016 sampai sekarang? Ya beda lah. Kalau dulu kan kita setiap syuting YouTube itu satu video bisa kayak 2 minggu sendiri ngeditnya, bisa belum color gradingnya, jadi belum skripnya ditulis. Jadi emang kalau dulu tuh lebih diperhatiin aja, lebih well prepare. Kalau sekarang kan ya udah maksudnya bisa syuting pakai kamera apa aja kan. Dulu tuh inget banget beli kamera tuh harus paling mahal, harus yang paling bagus ya. Lensa tuh kita ini G Master atau Carzes gitu-gitu udah ngobrolnya tuh bener-bener lensa, equipment banget kan. Kalau sekarang udahlah pakai apa aja udah, yang penting pakai handphone juga, yang penting konten aja kan. Kalau dulu bedanya itu doang aja sih, kita lebih ke equipment dan SDM-nya gitu loh di belakang layar ketimbang eksekusinya. Kalau sekarang yang penting eksekusi dulu aja, yang penting jalan, bedanya itu doang aja. Oke, tapi itu juga nggak akan ngaruh ke Kak Kemal juga kan, karena kan pasarnya Kak Kemal juga lebih ke sneakers dan edukasi orang-orang gitu kan Kak? Iya, maksudnya kalau sneakers kan ya udah maksudnya gue kontennya sneakers kan, jadi nggak ada masalah dengan orang yang bikin daily vlog atau apa segala macam, ya udah biarin aja gitu. Oke Kak, kalau aku mau tanya-tanya soal basket, sebenarnya Kak Kemal tuh mulai basket dari kapan dan suka basket dari kapan sampai ke NBA kayak gitu Kak? Mulai basket itu dari dari SMP kayaknya deh. Main basket tuh dari SMP. Tapi itu serius juga Kak? Sampai serius, ke pro juga gitu? Iya, itu doang aja sih, apa yang ikut Popnas gitu-gitu doang aja. Tadi kan Kalimantan tuh sempat jadi tuan rumah PON 2006 apa 2008 gue lupa, tuan rumah PON 2000 antara 2006 atau 2008 gitu. Gue seingat gue sih harusnya 2008 harusnya, kalau salah benerin aja. Cuman sampai di 2008 tuh karena gue harus kuliah, jadi akhirnya nggak ikutan TC-nya lagi gitu. Ikutnya Kalimantan mana Kak? Kalbar? Kalimantan Timur ya. Oh Kaltim ya? Iya Kalimantan Timur, tapi ya udah akhirnya nggak lanjut lah, maksudnya milih kuliah, terus ya udah nggak, dari SMA tuh udah nggak main basket. Sekarang main basket cuma main-main aja, udah olahraga aja yang penting gitu. Oke. Terus habis itu ngikutin NBA juga dari kuliah Kak? Atau udah dari dari SMP. Oh iya? Ngikutin NBA itu udah dari SMP. Terus habis itu ya udah pas lulus kuliah itu nonton basket terus kan. Dan habis itu ketemu teman juga yang hobinya nonton basket juga gitu loh, Jovi Andovi dan kawan-kawan. Jadi kayak mereka suka nonton NBA juga, jadi sering nobar bareng. Ya udah sampai sekarang akhirnya nonton NBA terus aja. Emang dari SMP udah nonton NBA sih, jadi nggak mungkin NBA nggak ada umurnya juga gitu. Mau regenerasi berapapun, gua udah umur 50 pun kalau gua masih kuat nonton, kayaknya gua masih nonton NBA gitu. Jadi ya dari SMP udah suka NBA sih. Sempat waktu itu di-invite juga kan Kak sama NBA yang langsung ke sana? Iya, ada 3 tahun ke belakang lah di-invite ke sana, tapi ya nge-vlog kan di situ kan. Ya udah itu mah seru-seruan lah berangkatnya, maksudnya karena hobi gitu, karena passion juga kan, seneng banget nonton NBA, jadi diberangkatin gitu ya seneng gitu. Itu ceritanya gara-gara apa tuh Kak mereka tiba-tiba bisa invite? Konten aja, karena gara-gara konten di YouTube aja gitu, maksudnya bikin konten di YouTube waktu itu bikin ngebahas tentang basket, terus ada beberapa juga yang gue main basket juga ya kan, jadi kayak main basket gitu, jadi ya udah dari situ video.com tuh ngelihat Kemal tuh suka basket, ya udah akhirnya dipanggil dari video.com dulu tuh awalnya tuh. Luar biasa. Terus Kak nih selama PSBB ini tuh gimana tuh Kak aktivitasnya? Apakah pasti kan ada beberapa yang kehalangan gara-gara kayak tadi misalnya stand up comedy dan lain sebagainya. Nah itu aktivitasnya ngapain aja tuh Kak selama PSBB? Sama PSBB tuh sebenarnya kerjaan ya alhamdulillah masih banyak aja ya. Karena kan semua brand tuh jadi new normal gitu. Jadi kayak butuh orang-orang yang social media personality gitu loh. Jadi karena gue juga hitungannya social media personality, jadi kebagian aja kerjaan brand yang berubah format ke new normal gitu. Jadi alhamdulillah tuh pas COVID itu justru yang tadinya lebih banyak acara off air, gue kan kalau acara off air kalah lah dari orang-orang yang udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Tapi kalau masalah video, sosmed dan lain-lain, gue masih
masuk bidangnya gitu. Jadi Iya, kepake banget gue pas lagi COVID gini, berhubungan sama dunia sosmed ini. Jadi ya Bener sih Kak. nggak terlalu, alhamdulillah nggak begitu pengaruh karena semua brand berubah format itu gitu. Oke, terus dengar-dengar Kak Kemal juga bikin lagu-lagu kan ya Kak? Atau memang lagu pas lagi corona ada bikin lagu-lagu gitu tentang COVID gitu, tapi alirannya punk gitu kan. iya, sempet kayak lagu Anjay juga gitu nggak sih Kak? Oh ya, itu kan udah lama. Itu Oh, itu udah Anjay lama ya? berapa ya? 3 tahun yang lalu, berarti 2020, 2019. Itu lagu 2018, 2017 ya, itu udah lagu lama banget itu mah. Oh iya, serius itu lagu lama. Cuma nama Lama 3 tahun yang lalu. Ya Iya. cuma baru viral sekarang aja, nggak Iya. tahu kenapa ya, entah kenapa. Nggak, itu kayaknya bukan masalahnya, bukan di lagu itu deh. Kayaknya Iya. itu yang Kata-katanya nggak sih, Kak? nggak, dia ada masalah pribadi kayaknya menurut gue ya. sama seseorang entah kenapa gitu, ada masalah pribadi sama seseorang. Jadi permasalahin lagu itu bukan lagu itu, kata-kata Kata-kata itu. itu, Padahal iya. sebenarnya kan lagu Anjaynya udah viral dari berapa tahun? Iya, 3 iya, tahun iya. yang lalu. Jadi emang baru dibahas lagi ya iya, Kak. kayaknya ada masalah aja yang mempermasalahkan masalah kata Anjay ini, ada masalah dengan seseorang, terus habisnya akhirnya dipanjangin sama dia, Iya, merepetnya ke gue gitu. Bener-bener. Tapi menanggapi itu gimana sih Kak tanggapan Kak Kemal? Ya nggak ada ya biarin aja lah maksudnya. Ya maksudnya kan kita tahu Indonesia tuh apa ya, ibaratnya Aduh. kaya akan sensasi gitu. Oh. Banyak orang yang Bener lebih sih, milih Kak. terkenal Bener sih, Kak. dari sensasi daripada dari skill gitu ya. Iya, Jadi iya. emang gue sih udah memaklumi aja kalau misalkan ya emang kita tuh culture-nya kita tuh sensasi banget gitu loh. dan masyarakatnya emang seneng aja dikasih kontroversi. Jadi emang udah nggak, ya udahlah, ada masalah itu gue nggak ikut lah, yang Iya. penting gue ada kerjaan apa Bener, segala bener, macam, bener, yang penting nggak nyenggol gue gitu. Iya, Maksudnya ya bener, gue sih ya santai banget emang, apalagi semenjak COVID kan makin banyak tuh yang Bener banget Kak. otaknya pinter-pinter itu. Semakin banyak, jadi ya udahlah, gue sih udah maklum lah, udah ya itu udah culture kita tuh kan ada dua, satu kontroversi, dua korupsi. Aduh, Kontroversi dan korupsi Aduh, tapi gimana tuh Kak cara menghilangkan kontroversi dan korupsi itu Kak? ya nggak bisa lah, itu mah Itu harus, nggak bisa Kak. wah itu mah udah mendarah daging aja di kita ya, kecuali ada regenerasi yang anak-anak kecil atau generasi Gen Z itu loh, yang 2000-an ya kalau nggak salah Berarti generasi istilahnya. aku dong Kak? Ya mungkin kalau udah generasi 2000-an ini naik, Yang udah jadi bagus-bagus. yang tua-tua udah lewat Iya. semua, terus yang muda-muda naik mungkin akan ada perubahan ya. Cuma ya nggak tahu sih, itu udah culture kita ya. Ya nggak Memang bisa kadang- dirubah gitu. Bener sih. Terus Kak, belakangan ini tuh Kak Kemal juga ngikutin film kan Kak? Iya. Iya kan? Kayak drama. Aku punya banget dapat rekomendasi dari Kak Kemal sih jujur. Apa itu? Yang kayak Crash Landing on You Oh, itu Itaewon sih, Class. series. Iya, seriesnya drakor Itaewon Class, terus Money Heist juga. Itu aku nonton juga gara-gara reviewnya Kak Kemal. Terus Itu ada jadi ngikutin apa lagi nih Kak sekarang ini? Startup ngikutin nggak Kak? Yang baru banget sih, Emily in Paris. Terus Emily in Paris nonton, cuma kayaknya cewek banget ya, jadi Iya, bener. berapa episode udah nggak ngikutin lagi. Apa ya? apa tuh Kak yang sekarang Kak? Enggak, justru yang sekarang itu ada di Netflix tuh series judulnya Ozark itu, tapi udah lama sih sebenarnya, tentang bandar narkoba gitu. Sama kayak Money Heist gitu dong. Itu series Enggak beda. Money Heist kan perampokan. Perampokan, Kalau iya. Ozark tuh lebih ke kayak Breaking Bad gitu, adalah seri-seri jadul. Jadi sekarang justru gue nonton seri-seri yang jadul-jadul gitu loh. Iya. Iya, maksudnya yang ada juga beberapa yang nggak ada di Netflix, adanya di Hulu original doang gitu loh. Jadi emang udah mulai explore sesuatu yang jadul-jadul. Gue kemarin baru nonton film tahun 80-an malah. Drama 80-an. Tapi nggak bosen tuh Kak ngeliatin film 80 yang sinematiknya belum sinematik sekarang kan, kadang suka Ya. ngaruh kan? Itu ngaruh Enggak nggak, Kak? sih, ternyata Nggak. film-film zaman dulu tuh jauh lebih orisinil dari cerita. Justru sekarang itu semua mediocre gitu kan, kayak niru-niru bener. film jadul. Film Bener. jadul tuh tonggak Hah? sebelum semua film genre sekarang ada gitu loh. Jadi emang film dulu tuh kayak lebih, ternyata formula yang sekarang pernah dilakuin tuh pernah ada di Gara-gara film niru. yang dulu, cuma sekarang dibantu dengan sinematografi yang lebih keren gitu doang aja sih. bener. Tapi kan biasanya nih Kak, orang-orang kalau nonton film tuh tujuannya untuk kayak bikin film atau ya buat short movie atau apa gitu. Kalau Ya. Kak Kemal ada niatan bikin PH sendiri, kayak bikin film Oh ya, sendiri semoga gitu nggak sih, Kak? mau lah bikin Mau PH banget, Kak. sendiri, bikin film sendiri, mau banget. Ya mungkin ini kan
berapa nih? 10 tahun, enggak selama itu. 5 tahun ke depan lah insya Allah. Sadap. Widih, Amin. luar biasa, amin. 5 tahun ke depan Ya, rencana. 5 tahun ke depan lah ada rencana. Oke. Insya Allah. Tapi sebenarnya lebih pengen fokus kemana sih kak? Atau semuanya ya udah jalan-jalan aja kak? Enggak, gue kuliahnya kan perfilman dan teater kan. Oh iya. Iya, walaupun Wow. perfilmannya cuma kuliah minor, lebih banyak teaternya dan penyutradaraan teater sama penulisan skrip Yeah. teater gitu. Cuma gue pasti endingnya harus bikin film karena itu kuliah gue aja gitu. Oh. Jadi memang harus tetap bikin film lah gitu. Tapi kak Kemal juga bikin sepatu kan kak? Kalau nggak salah. Bikin ya kayak footwear namanya. Widih. Nggak mau di endorse kak? Iya. Kayak belum endorse orang juga, orang ngurusin pabrik aja gara-gara covid rempong banget ya. Belum lagi UU Cipta Kerja jadi makin repot ya. Tapi yang jelas ya udahlah, maksudnya ya bikin sepatu cuma nih gara-gara covid ada sedikit problem aja di pabrik dan buruh dan kawan-kawan ini gitu. Oke kak, terakhir nih. Biasa Ya. kalau di fun fact ini tuh selalu nyampein fun fact dari orang tersebut tuh kira-kira apa yang belum diketahui sama orang-orang. Nah, fun fact dari Kak Kemal apa sih yang orang-orang nggak tahu tentang Kak Kemal? Apa ya fun fact di gua ya? Iya, mungkin. Jomblo udah 3 tahun. Itu fun fact gitu ya? Apa ya fun fact gua? Nggak ada sih. Mungkin Fun fact. Kak Kemal Gua punya- anak cupu di sekolah. Waduh, Kayak fun fact gitu. aduh, Gua apa anak gitu? cupu di sekolah. Apa gitu kak? Apakah memang sebenarnya aslinya suka ngelucu atau gimana nih kak? Enggak lah, orang serius. Justru stand up comedian tuh rata-rata tuh orangnya serius semua. Oh. Kita tuh bukan pelawak yang asal ngelucu gitu. Justru kita tuh orang-orang kritis gitu loh. Oh. Berarti dari SMP SMA tuh udah ada bibit-bibit kritis. Wih, Fun fact-nya itu doang sih, kayak Udah. gue cupu di sekolah aduh, sama apa nih kayaknya kak? ini jomblo udah 3 tahun ya, nggak berasa Ini. ya. Udah itu doang kayak fun fact, gak ada apa lagi ya. Fun fact gue ya, Apa tuh kak? nggak ada udah. Target nikah ada nggak kak? Nggak tahu, nanti aja lah. Nggak ada Nanti jadi aja tuh, fun Kak. fact-nya nggak ada lagi. Udah itu aja. Iya. Ini kak, pesan untuk perbasketan Indonesia kak. Siap, Apa tuh? berat juga. Apa tuh kak? Pesannya untuk generasi muda saat ini yang mau basket. Apa tuh? Berat sih. Gue udah kayak Kemenpora ya, ketua perbasi gitu ya. Ya intinya ya kalau mau main basket, pesan untuk yang mau main basket atau sudah main basket. Yang Beda mau main- aja gitu, beda Iya pesan sih, tuh. bener-bener. Yang mau main basket, yang memulai Iya, perbasketan. jadi kalau mau mulai perbasketan intinya lah kalau zaman dulu tuh Nah. kalau mau tinggi badannya main basket tuh. Karena kan zaman dulu gue SMP tuh cebol. Emang Jadi- ngaruh kak? Nggak ngaruh tau kak, lebih ke gen sebenarnya. Enggak, akhirnya gara-gara main basket gue lebih tinggi daripada bokap gue. Itu bener-bener gara-gara basket. Gara-gara basket ngaruh tau, dan basket tuh kayak olahraganya lengkap aja kan, ada loncat, Benar, ada lari, benar, kaki benar. dipakai, tangan Bener-bener, dipakai, kaki dan tangan otak dipakai. Bener-bener. Oh. Jadi emang kayak, enggak tuh kayak tadi ya kak. Kayak tadi itu kan Oh, sadar. itu otak dipakai banget tuh kak. Ya pokoknya semuanya dipakai lah intinya lah gitu. Jadi olahraga yang patut ibaratnya dicoba kalau kalian mau mulai main basket, karena ya bisa bikin badan lebih tinggi juga kan Benar, katanya. benar. Karena kita kan sering lompat terus ya Makanya. udah gitu loh. Sering ya intinya kan kita ketinggian benar. berhubungan sama ketinggian kan, nggak ada nyamuk. Aman. Udah mulai banyak. Udah gitu. Ya udah. Oke, thank you banget Kak Kemal atas waktunya. Thank Ya. you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. And see you on the next video. Bye!